Boleh dikenalin dong sebagai siapa sih? Kalau saya ini yang suka bawain tasnya Mas Kaisang. Wah, ajudannya Mas Kaisang. Enggak. Saya co-foundernya Sampisang, ternak kopi juga, dan sekarang jadi salah satu direksi di PT Hebat. Luar biasa guys. Tapi kalau kenalnya itu dari mana Mas? Kenalnya gimana sih? Iya. Pertama kali Sosial media aja, sosial media. 2018 sosial media. Berarti Mas Kaisang humble banget ya? Humble. Ya itulah namanya takdir ya. Iya. Usaha itu bisa sama tapi mungkin rezekinya berbeda. Tapi kalau memang dari protokol pemerintahan negara sendiri untuk kantor-kantor gini memang untuk Mas Kaisang memang tidak dijaga atau bagaimana? Dijaga itu ruangan pas banget ke depan. Tadi Mas masuk yang kecil itu, coba aja buka isinya senjata semua. Bercanda. Halo. Semuanya. Kembali lagi di Ya, sekarang kita lagi di Dokter segmen Kepo. Ya. Mau ngepoin siapa ini? Siapa nih, kira-kira Kenalan nih? dulu Kira-kira dong kenal atau Mas. enggak nih? Ayo. Iya. Ya, kita kenalan dulu. Halo. Mas siapa nih namanya nih? Ari. Mas Ari. Iya, Mas Ari. Jadi kita ini lagi di Jakarta loh. Di Jadi Jakarta, guys. Dokter MF ini kepo banget sampai ngepoin orang sampai di Jakarta. Jauh banget ya. Iya. Ya kan? Oke. Nah, Mas Ari ini Ya. boleh dikenalin dong Siapa sebagai sih Mas Ari siapa ini? sih? Kalau saya ini yang suka bawain tasnya Mas Kaisang. Wah, ajudannya Mas Kaisang. Enggak. Saya co-foundernya Sampisang, ternak kopi juga, dan sekarang jadi salah satu direksi di PT Hebat. Oke, atau nah. PT Hebatnya Mas Kaisang. Nah, kalian pasti tahu kan ya, Sampisang. Sampisang kan udah terkenal Ya. banget tuh di Indonesia ya. Ya. Nah, ini nih co-foundernya guys, ya kan? Ya. Kenal dulu, ya kan? Siapa tahu teman-teman yang belum kenal mungkin ini masih muda. Udah menikah belum, Mas? Udah. Udah menikah? Udah. Waduh, umur berapa sih kalau boleh tahu? Sekarang 30. 30? Ya. Tahun 91. Satu, ya. Wah, kita seumuran Mas. Saya 90. Sama-sama Udah punya anak? 91. Udah 2. Aku satu. Warnanya satu. Waduh. Ya. Siap. Jagoan nih, Iya. muda-muda berprestasi semua. Sudah dari Ya. kapan Mas Sampisang itu? Tahun berapa Mas? Jadi, lihat kemana sini apa sini? Oh, ke sini. Ke situ. nggak apa-apa. Jadi Sampisang dari tahun 2018 sebenarnya ya. 2018. Jadi 2018 sebenarnya dulu aku tuh bukan di bidang F&B, tapi di otomotif. Kurang lebih 8 tahun di otomotif, pernah jadi seorang senior manager juga, kemudian pernah jadi seorang sales manager juga, promotion manager juga, tapi karena ngerasa comfort zone itu 8 sampai 10 tahun nanti terjebak di situ ya kan, akhirnya berusaha untuk membuka usaha. Akhirnya resign lah dari situ. Oke. Dan buka gerobak pisang awalnya. Oke. Dari gerobak pisang itu sempat hilang. Kemudian pusing kemana-mana cari investor, ketemu beberapa investor, 20 investor, ada 2 yang oke, salah satunya Mas Kaisang, saya pilihnya Mas Kaisang dong. Oke. Oh, jadi gitu guys ceritanya. Ya. Jadi Mas Ari ini justru yang awal mula banget ya Mas ya, cikal bakalnya Tapi yang Sampisang. membantu untuk rebranding, kemudian Iya. memberikan nama, itu foundernya itu Mas Kaisang. Iya, Karena betul. aku hanya sebagai operation waktu itu, Mas lebih ke marketingnya. Iya, betul. Ya, jadi Saling melengkapi. kayak gitu. Nah. Jodoh lah. Iya, Jodoh. klop. Mas kan sudah di dunia otomotif udah bertahun-tahun. Udah. Ya kan. Harusnya sangat sulit untuk lepas ya kan. Betul Karena sekali. Zona nyamannya tuh udah di situ. Betul sekali. Ya kan udah ngerti lah luar dan dalamnya. Betul sekali, setuju. Produk tersebut ya. Kok bisa banding setir ke F&B? Iya. Apakah ada passion atau terpaksa atau bagaimana? Iya. Iya, jadi memang kalau ditanya sangat susah karena gajinya juga udah lumayan. Oke. Saya udah menyentuh 2 digit loh. Udah Dan udah harus selera meninggalkan nyaman banget posisi itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Iya, ya. betul. Titik baliknya kenapa itu? Passion. Passion. Jadi memang ketika saya menjadi seorang praktisi marketing waktu itu, saya mencoba untuk berusaha untuk menjadi seorang wirausaha lah, tapi gagal terus karena nggak fokus gitu loh. Satu sisi harus membesarkan perusahaan orang, di satu sisi harus membesarkan perusahaan sendiri. Oke. Nah ternyata dari 12 kali usaha yang aku bangun itu semuanya gagal. Dan entah waktu saya berpikir kayaknya memang harus memilih, karena life is choice ya, hidup itu pilihan antara kita mau menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang praktisi. Alih-alih ingin menjadi seorang pengusaha, ternyata pas resign meninggalkan gaji 2 digit, bikin gerobak, hilang dicuri orang.
Sudah mau difokusin ya itu tapi padahal untungnya ya. punya pengalaman bikin bisnis plan. Nah, dulu kan saya develop dealer banyak tuh, hampir ratusan. Waktu di perusahaan motor bahkan ribuan dealer saya kembangkan marketingnya, salesnya. Ya, ini saya terapkan bikin konsep kemitraan. Saya present lah ke beberapa investor dan ternyata Mas, oke, kita kerjakan bareng. Joint venture lah, gabunglah jadi satu PT. PT pertama namanya Sangkadir Indonesia sebelum PT Hebat. Nah, dari situlah Mas Kaisang bantu juga karena dia kan seorang kreator ya. Digital marketer juga. Jadi gampang lah untuk membangun brandnya. Apalagi dia udah punya nama gitu kan. Nah, saya seorang eksekutor. Jadi digabungkan seorang strategik dengan seorang eksekutor. Karena dalam setahun itu kita buat 70 cabang. Tahun 2018-19 70 cabang. 70 cabang. Sekarang udah ada di Malaysia juga 15 cabang. Luar biasa guys. Tapi kalau kenalnya itu dari mana Mas? Gimana sih cara pertama kali Sosial media aja, sosial media. 2018 sosial media. Berarti Mas Kaisang humble banget ya? Humble. Ya itulah namanya takdir ya. Usaha itu bisa sama tapi mungkin rezekinya berbeda. Benar. Jadi kalau kita orang kan suka bilang, nih bisnis pisang kok bisa sampai sebesar ini, ya itulah rezeki orang beda-beda. Jangankan pisang, orang yang jual bawang aja kalau Tuhan mengatakan kun fayakun jadi ya jadi. Iya benar nggak ya kan? Ikan aja, daging, apa segala macam jadi banyak. Asalkan kerja keras yang pertama, kemudian fokus, konsisten, improvisasi, sama inovasi terus menerus. Karena sang pisang pun kenapa bisa sustain sampai sekarang karena yang tadinya kita manual, sekarang udah punya pabrik. Tahan udah 1 tahun, bahan bakunya. Terus ngikuti perkembangan zaman terus pastinya. Kalau udah pisang keluar minumannya, brownies pisang, roti pisang, nanti keluar ikan rasa pisang. Ya banyak lah. Jadi inovasi dan improvisasi tentunya kayak gitu. Nah, sekarang ada ayam, ada pisang, ada kopi, ada kerupuk. Kerupuk kulit pisang pun dibikin sekarang. Nah, karena kan kulitnya itu kan waste ya. Jadi sekarang kita olah. Mau launching bulan depan. Kulit pisang bisa dibikin gitu, cemilan. Bisa. Nanti akan keluar, tunggu tanggal mainnya. Kerupuk kulit pisang dari sang pisang. Wow, ini guys baru pengetahuan baru nih, kulit pisang ternyata ada. Tidak perlu dibuang-buang juga, bisa dimanfaatkan. Bulan depan akan launching. Bulan depan akan launching ya. Ya. Tunggu di sosial media Hebat dan semua media asetnya Hebat, ada sang pisang, yang ayam, ternak kopi, Let's Toast, Siap Mas. Tapi kalau emang makanan favoritnya Mas Ari sama Mas Kaisang itu yang pisang ya? Iya. Oh gitu. Jadi awal-awal itu kita R&D ya, jadi nggak langsung Mas. Jadi 2018 awal itu Januari surveinya itu kurang lebih, aku kan riset 2017 ya. Jadi Januari aku udah mulai pengangguran, yang aku bikin gerobak itu. Setelah itu hilang kan 3 bulan, jadi aku mulai R&D itu Agustus ketemu Mas, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari baru launching. 6 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan itu R&D. Jadi aku sama Mas itu masuk ke pasar, Mas nyamar jadi masyarakat biasa, masuk ke pasar. Kita survei pisang golden, pisang nangka, pisang kuning, pisang tanduk, semua jenis kita coba. Ternyata yang paling gampang itu ada salah satu jenis pisang. Nah, itu yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi nggak semudah kayak bikin brand, jual, laku. Gitu, tapi memang rasa juga harus. Karena sampai sekarang kalau rasanya mungkin kurang enak ya mungkin udah gulung tikar ya. Sekarang pandemi aja ya masih sustain, masih laku. Ibaratnya walaupun nggak seperti dulu yang bisa berapa ratus porsi ya setidaknya masih sustain, masih bisa operation dan masih bisa menyerap tenaga kerja. Ya kayak gitu. Terakhir-terakhir juga orang pasti akan memilih karena rasa, ya kan? Betul, karena rasa sama inovasi. Balik lagi inovasi. Benar, gitu. Paling terpenting adalah inovasi, kata kuncinya. Tapi kalau emang kalau Mas Ari kan emang passion ya di F&B nih. Kalau Mas Kaisang tuh juga passionnya di F&B. Passion di F&B juga. Bisnisnya banyak banget F&B, mangkoku, gula, garam, terus yang baru sama Ismaya, Seitan, CI, terus sang pisang, ternak kopi, yang ayam, markobar, apalagi Lesto, banyak sekali. Memang dia F&B tapi ada beberapa bisnis lain juga yang mungkin sifatnya kayak lebih ke lifestyle, fashion, kaos, baju apa segala macam, bola. Nah, memang kalau karakternya Mas itu masih muda, milenial, agresif, ambisi dan paling penting kreatif kan. Jadi ya dia memberi contoh buat milenial lain bahwa walaupun dia seorang anak pemimpin negara tapi dia kerja keras untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Dan yang paling penting merangkul orang-orang yang ada di bawah dia untuk menjadi sukses. Jadi kalau kata dia see you on top gitu loh. Harus ketemu di atas. Jadi harus belajar, berani membangun, berani
prestasi, berani berkreasi, dan berani berimplementasi. Oke. Kayak gitu. Wah, hebat banget ini. Mas Iya. Ari ini panutan banget ya. Gak juga, aku hoki sih. Kalau Hari ini ketemu lagi nih itu sama. kan butuh perjuangan Oh, juga. luar Iya, biasa, Mas. betul, betul, Butuh betul. usaha Jadi juga. awal itu memang kayak manual semua. Jadi awalnya kan berdua ya. Benar. Sang pisang itu. Jadi kita iseng-iseng lah. Aku juga kayak nggak terlalu, ya udahlah. Kalau ini gagal ya gue pulang kampung ya. Nah, karena capek loh Mas kerja di perusahaan. Ya sorry itu saya kayak Iya. perusahaan Jepang itu tahu sendiri kan. Benar. Lu harus jalan tiap hari ngikutin garisnya, polanya jam 8 pulang Strict jam ya. sekian Strict, sampai benar. malam, terus dibentuknya itu bener-bener yang disiplinnya luar biasa. Ketat banget. Bayangin tuh 8 tahun di situ, ya siapa sih yang nggak bosan ya kan, pengen mengembangkan perusahaan sendiri gitu. Tapi berguna juga kan ilmunya. Berguna. Hmm. Ya cuma itu ya, awal itu iseng-iseng, tapi ternyata dengan usaha itu di situ saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita kerja keras, Fokus hasil kerja itu tidak keras. akan mengkhianati. Benar. Benar, saya setuju. Kompor itu saya Betul, bawa betul, sendiri, betul. Mas itu Wow. juga, Wow. kan dia nggak Oh, mau. Mas juga dia memulai. Iya, dia nggak juga mau kan? minta bantuan bapak, bahkan dia kita baru kasih tahu bapak itu setelah 33 cabang. Oh. Dia baru tahu bahwa Mas itu punya usaha. Oh. Bapak kaget. Oh, jadi Sang Pisang Lagi ini usaha kuliah. pertamanya. Iya, Mas lagi kuliah di Singapura. Iya. Kalau libur dia pulang ke Lagi. kosanku. Aku kos-kosan dulu. Iya. Nah, kita berdua tuh R&D diliatin pas pampres. Bikin pisang, gagal bikin lagi, gagal bikin lagi. Gagal bikin lagi. Hampir berapa kali? 18 kali gagal. Luar biasa. 18 kali Iya, gagal. tapi ya. namanya kita happy, sesuatu yang kita cintai itu, ya passion kita, apa yang kita cintai ya kita pasti senang melakukan hal itu. Iya. Saya yakin itu, saya sangat yakin itu. Ketika kita suka sama pekerjaan kita, apapun itu hasilnya. Jadi 6 bulan pertama kita nggak dapat gaji apa-apa, nggak dapat uang sama sekali. Benar. Akhirnya setelah saya berpikir, saya punya pengalaman waktu itu mengembangkan sebuah waralaba dealer, ya udahlah, ayo Iya. gas, bikin ya. Baru kita dapat hasil di tahun kedua. Lumayan, langsung 70 cabang waiting Iya. list. Itu pun waiting list loh. Akhirnya Wow. Mas bilang ini harus kita kembangkan, makanya bikinlah PT Hebat buat akselerator UMKM. Menggandeng beberapa praktisi kayak Pak Antoni yang punya pengalaman mengembangkan banyak sekali perusahaan. Jadi intinya harus belajar dan belajar lah. Benar. Karena ya untuk bisa autopilot itu dibutuhkan pengalaman dan kemampuan untuk menganalisa. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh mentor. Gak bisa belajar sendiri, harus ada Iya, mentornya. betul. Nah, jadi kata kuncinya belajar, dan belajar. Dari berdua Ya, sekarang udah punya kurang Sekarang. lebih 1000 lebih karyawan. 1000 lebih. So Indonesia ya. Pada dasarnya memang kita hidup itu never ending learning ya. Ya. Kita belajar terus. Pada akhirnya kita belajar terus. To be honest, sampai sekarang pun saya nggak bisa bilang saya pintar karena saya masih pergi belajar, Dari pulang otomotif pagi, juga ya. pergi pagi, pulang sore itu kan artinya masih belajar. Iya. Jadi betul. kita bisa dikatakan pintar kalau kita nggak melewati hal tersebut. Ya kan, diam di rumah ngasih makan ikan koi, nah itu orang pintar, orang sukses ya kan. Waduh. Kalau misalnya kita masih bekerja, ya kita belum sukses dong. Ya kan Masih kalau kita belajar. kerja kan kita masih mencari sesuatu, berarti belum sukses, masih belajar. Iya. Jadi belajar dan sukses itu kalau kamu di rumah, Uang yang bekerja buat kita. jadi jangan uang itu kamu bekerja untuk uang, tapi biarkan uang yang bekerja untuk kita. Itu juga salah satu quotes yang saya suka sih. Mas Kaisang juga ya, setiap hari masih ngantor. Iya dong, ya, berarti kan artinya Mas Sama-sama masih ya. belum Belajar. sukses kan, dia masih mencari Proses. titik proses sukses itu seperti apa, kemudian dia juga punya cita-cita yang besar mungkin untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ya Mas dari jam 8 udah di kantor, pulang sore sampai malam, kadang jam 10 malam. Disiplin banget ya. Disiplin banget. Heeh. Hebat tuh patut dicontoh guys ya kan. Jangan kayak anak-anak sekarang tuh kebanyakannya dia main game, terus bangunnya siang, tidurnya subuh ya kan. Iya, Mas Kaisang juga walaupun main game tetap dia meeting, waktunya meeting, main game waktunya main Ngerti game. tanggung jawab. Ngerti tanggung jawab. Dan orangnya memang humble banget, dewasa, dan yang paling terpenting sih memang pembawaannya ya. Pembawaannya ini benar-benar punya intuisi yang bagus juga Bener. buat memberikan contoh yang baik buat tim-tim yang ada di bawahnya kayak gitu. Nggak gegabah juga. Nggak kayaknya gegabah. Tenang gitu. Tenang banget. Dan yang paling terpenting kalau kita lihat orangnya apa ya, kalau down to earth ya, Iya. low profile gitu. Nah itu yang susah sebenarnya. Iya. Nah kalau misalnya kita udah di posisi itu kan belum tentu kita bisa Belum tentu begitu gitu seperti loh. itu. Iya. Low profile. Nah jadi itu yang membuat kita juga semua di sini semangat, spirit, karena pemimpin kita juga ini memberikan contoh yang baik kayak gitu. Tapi kalau memang dari Biasa. apa namanya protokol pemerintahan negara sendiri untuk kantor-kantor gini memang untuk Mas Kaisang memang tidak dijaga atau bagaimana? Ini dijaga deh. Untuk dijaga, Itu ya? ruangan pas pampres depan.
Tadi Mas masuk yang kecil itu, coba aja buka, isinya senjata semua. Bercanda. isinya Mas Pampres semua. Tetap dijaga lah. Tetap Itu, ya. Saya penasaran dari itu. Ini kok bisa kantor ya? Iya. Ini kan tadi saya kan izin dulu ke bawah, nanti ada Michael, ada Hendy, ada Yasir mau naik ke atas, ada Bu Farah. Itu nggak boleh sembarangan. Oh. Oke. Ya, Tapi dengar-dengar Mas Kaisang itu kan dia juga merambah bisnis olahraga juga ya sekarang. bola, gym, banyak lah. Banyak ya? Dia anak Iya. muda yang produktif lah. Itu patut dicontoh lah. Patut Apalagi contoh ya? Iya. orang yang luar biasa aja, semakin luar biasa. Apalagi kita bukan Berkembang orang yang ya. luar biasa, ya harus menjadi luar biasa. Benar. Intinya seperti itu. Contoh banget tuh. Contoh banget. Contoh yang bisa kita jadiin panutan, ya kan? Iya. Untuk milenial sekarang. Abstrak. Benar. Nah, kurang apa tuh guys? Nanti kita cantumin ya website-nya. Ya, www.gkhebat.com. Jadi holding company-nya Mas Kaisang yang tugasnya untuk membangun UMKM naik kelas dan mengakselerasi UMKM untuk menjadi lebih baik. Luar biasa. Salam hebat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hebat.